statement dari UAS bahwa dukun itu menggunakan kekuatan gelap, kekuatan setan, bukan kekuatan Tuhan. Jadi saat ini gue pengen ngomong khusus sama orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Lo harus milih satu sih. Lo gak bisa milih dua, gak bisa milih tiga. Lo harus milih satu. Kalau misalnya emang bener lo mengikuti Tuhan Yesus, berarti udah tuh gak ada lagi tuh yang namanya astrologi, gak ada lagi yang namanya feng shui atau show, ngeliatin hokinya dari mana, ngelakuin ritual-ritual supaya lu dikasih hoki sama nenek moyang. Udah gak ada lagi. Karena sumber berkat kita itu cuma dari satu, yaitu dari Tuhan Yesus. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali ini. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini, bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kita masih berjumpa kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran, serta pemikiran yang berkembang atau tentang konsep teologi dan sebagainya. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang sedang lagi viral hari ini, yaitu tentang pernyataan seorang public figure yang bernama Daniel Manantah kalau tidak salah ya, seorang VJ yang sangat cerdas kalau menurut saya. Nah, salah satu pernyataan yang dianggap kontroversial oleh saudara-saudara kita non-muslim, yaitu ketika dia menyatakan bahwa sebenarnya ketika seseorang itu menyembah patung dan sebagainya, itu adalah persoalan yang keliru. Itu sesuai apa yang termaktub dalam kitab Yesaya ya. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 13 atau 14 sampai 20 yang disampaikan oleh saudara Daniel Manantah. Nah, akan tetapi sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, hal tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak awal oleh kitab Yesaya itu sendiri, masuk ke pasal 44 itu, yaitu Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang banyak orang yang kemudian dari saudara-saudara di non-muslim, terutama umat Kristiani, itu memiliki paham yang berbeda sebenarnya. Itu tafsirannya tentang 3 oknum Tuhan ya. Tetapi sebenarnya kalau misalkan kita membahas dari segi yang lebih objektif lah, istilahnya seperti itu. The Five of Gospel misalkan, buku yang berjudul The Five of Gospel itu, yang ditulis oleh sarjana Kristen sendiri, bahwa konsep Trinitas di dalam Injil itu sendiri itu sebenarnya adalah sisipan. Sebenarnya mereka mengatakan adalah sisipan, bahwa itu adalah footnote
footnote yang kemudian dimasukkan ke dalam teks menjadi ayat. Itu yang disampaikan oleh buku The Five of Gospel itu, dan itu ditulis oleh sarjana Kristen sendiri, bukan orang Islam ya, bukan sarjana Islam yang menulis itu, tetapi sarjana Kristen lah yang menulis dan menyatakan bahwa konsep Trinitas itu tidak pernah ada sebenarnya, tetapi kemudian sebelumnya itu hanyalah sisipan, tetapi eh, itu apa namanya, hal yang dimasukkan. Nah, ini sangat jelas sebenarnya. Konsep agama-agama dari awal adanya agama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebenarnya hanya membawa satu pesan, yaitu pesan tauhid. Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan tidak boleh menyekutukannya. Ini yang harus kita pahami, terutama bagi umat Islam itu sendiri. Karena ada paham sekarang yang mengatakan boleh menyembah batu, boleh menyembah pohon asalkan ingat kepada Allah. Apa bedanya dengan ini kalau misalkan seperti itu? Ada mengakui bahwa misalkan teman-teman mengakui bahwa Kristen itu percaya kepada Yesus, terus kemudian yang disembah adalah patungnya kan untuk ingat itu kan sama saja sebenarnya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, saya sama sekali tidak ingin menyinggung perasaan teman-teman Muslim ya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang terdapat di Injil ya, kitab perjanjian lama ini. Misalkan saya baca langsung di pasal yang disampaikan oleh saudara Daniel Mananta ini mungkin ya, 13 ini. Tukang kayu merentangkan tali, mengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan melanjutnya ditempatkan dalam kuil. Ke-14-nya, mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih satu pohon terbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Lalu ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Ke-15-nya, dan kayu menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengajarkannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging dan dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkan, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumasakkan sisanya. Akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku menyembah, aku akan menyembah kepada kayu. Ya, masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Ke-20,
Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku. Nah, saya hanya membacakan ini ya. Di sini ini tertera sangat jelas di kitab ini bahwa Tuhan satu-satunya Allah gitu, atau Allah itu adalah satu-satunya, mungkin seperti itu ya. Sedangkan kalau di dalam Islam itu sendiri itu termaktub dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang memiliki arti atau pengerti secara bahasa Indonesia. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, atau dialah Allah yang satu. Allahus samad, Allah tempat kita memohon atau meminta, ya tempat mengadu dan sebagainya. Terus kemudian lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Terus kemudian yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, ini kalau di dalam Islam. Artinya apa yang sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita benar-benar ingin menggunakan kitabnya seperti apa yang dikatakan Daniel Mananta, harusnya tidak dibully gitu, tidak dibully dan tidak dicelah oleh pengikutnya sendiri, karena dia menyampaikan berdasarkan ayat Injil yang tertera di dalam Yesaya itu. Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20. Bahkan di situ ketika mau masuk, kalau di Injil ini ya, ketika mau masuk ke Yesaya ini sudah disebutkan bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Kalau di kami kan Allah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di misalkan bukti bahwa Tuhan itu esa, misalkan di dalam ini juga ada di buku ada di buku ini ya, masalahnya saya pernah kuliah di ilmu perbandingan agama, jadi saya banyak punya referensi dari kitab-kitab agama lain, Injil, terus kemudian dari Hindu dan juga ada. Nah, istilahnya begini, ketika ini di Markus ya, pasal 12 ayat 29 gitu. Apa yang diajarkan Yesus, misalkan itu Yesus itu mengatakan di Markus 12, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, bisa dicek sendiri. Mungkin ya ini ya yang bisa saya sampaikan dulu, apa yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Kalau menurut saya, untuk teman-teman Kristiani misalkan yang membuli atau mengatakan Daniel Mananta apapun itu, seharusnya dia baca dulu kitabnya baca, terus kemudian, karena kami di Islam sendiri untuk menguatkan akidah kami gitu ya, kalau yang golongannya yang weldo itu ya Allahu a'lam, saya itu baca Al-Quran atau apa, karena dia punya pegangan sendiri lah. Ya menurut saya bukan golongan muslim kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan bukan pengikut Nabi Muhammad itu. Kalau kami di Islam, penganut ahlu sunnah wal jamaah misalkan seperti itu,
Kalau di Indonesia itu yang banyak itu yaitu Muhammadiyah, terus kemudian NU terutama yang menjadi eh, mayoritas di Indonesia, itu pegangan kami itu adalah Al-Quran, satu-satunya sumber yang paling otentik di samping hadis ya. Hadis itu adalah sumber kedua kalau di kami itu, sumber kedua, sumber hukum kedua itu. Karena kalau kata Profesor Asrul Yusuf ketika beliau dulu belum belum profesor, ketika ngajar saya, kalian itu harus bisa membedakan apa yang disebut dengan sumber ajaran Islam dan sumber hukum Islam. Kalau sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, tapi kalau sumber itu adalah kitab-kitab yang telah ditulis oleh yang telah ditulis oleh mereka para imam madhab, itu namanya sumber itu. Nah, kami itu konsisten ketika ingin mengetahui tentang sifat-sifat Allah, bagaimana apa yang wajib, dan itu sebenarnya kan dasarnya di dalam Al-Quran. Kami baca Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang menyinggung perasaan saudara-saudara kami dari umat Kristiani, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak punya niatan sama sekali untuk menyinggung perasaan teman-teman dari umat Kristiani, karena ketika saya kuliah saya juga sering melakukan studi banding ketika Natalan dan sebagainya. Kami menganggap mereka itu adalah sahabat sebangsa dan setanah air, tetapi kalau memang ada hal yang bermanfaat dari konten ini atau apa yang saya jelaskan ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.